Presiden Donald Trump menolak proposal terbaru Iran, mengatakan bahwa dia tidak puas dan memperingatkan Teheran belum membayar harga yang cukup besar. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah ini akan kembali ke perang atau hanya gertakan sebelum kesepakatan akhir tercapai? Tetaplah bersama kami, Jerusalem Minute selanjutnya. Selamat datang kembali di Jerusalem Minute di JNS TV. Nama saya Josh Hasten di Yerusalem. Alex Trayman sedang bepergian minggu ini. Dia berada di Ayas Reka atas nama JNS. Alex, berita utama di sini, Presiden Amerika Donald Trump mengatakan kepada wartawan di Gedung Putih pada hari Jumat bahwa dia tidak puas dengan proposal terbaru Iran untuk mengakhiri konflik yang sedang berlangsung. Mari kita lihat cuplikan ini. Jadi mereka ingin membuat kesepakatan, tapi saya tidak puas dengan itu. Jadi kita akan lihat apa yang terjadi. Iran ingin membuat kesepakatan karena mereka pada dasarnya sudah tidak punya militer lagi. Dan mereka ingin membuat kesepakatan, tapi saya tidak puas. Itu tadi Presiden Trump mengatakan bahwa Iran ingin membuat kesepakatan. Dia tidak puas dengan itu. Mari kita lihat apa yang terjadi. Alex, apa perkembangan terbaru terkait Iran? Ya, rasanya kita mungkin sedang menuju kembali ke keterlibatan militer dengan Iran. Dan saya pikir ada beberapa faktor berbeda di sini. Dan yang pertama, siapa yang berkuasa di Iran? Siapa yang sedang Anda ajak negosiasi? Siapa yang akan diuntungkan atau dirugikan jika Donald Trump melancarkan operasi militer di dalam Iran? Mungkin ada faksi-faksi di dalam Iran dan ada beberapa faksi yang bersaing untuk mendapatkan kekuasaan sehingga bisa jadi mereka diuntungkan jika Presiden Trump melancarkan kampanye militer karena itu akan melemahkan kekuatan faksi lainnya. Jadi ada faksi-faksi politik Presiden Pezeshkian, Menteri Luar Negeri Arakshi, Ketua Parlemen Galibaf, ada berbagai laporan tentang beberapa dari mereka yang dikeluarkan dari tim negosiasi. Galibaf mungkin akan dikeluarkan. Arakshi mungkin akan dikeluarkan karena dia melakukan komunikasi rahasia dengan Korps Garda Revolusi Islam. Jadi ada faksi politik. Ada juga faksi Korps Garda Revolusi Islam. Mereka adalah pihak yang memegang senjata. Mereka mengendalikan populasi. Dan kamu juga punya para fanatik agama dan para ayatollah. Dan bahkan di dalam ketiga kelompok itu, mungkin ada faksi-faksi yang berbeda. Jadi tidak pasti dengan siapa sebenarnya kamu sedang bernegosiasi. Dan jika kamu tidak tahu dengan siapa kamu sedang bernegosiasi, jika kamu melancarkan operasi militer, itu belum tentu mendorong pihak di sisi lain untuk mencapai kesepakatan. Karena kamu mungkin bahkan tidak sedang bernegosiasi dengan pihak yang tepat. Alex, sehari sebelumnya, bahkan sebelum dia meninjau rencana itu, Presiden Trump mengatakan bahwa Iran belum membayar harga yang cukup besar atas apa yang telah mereka lakukan terhadap kemanusiaan dan dunia selama 47 tahun terakhir. Maksud saya, itu adalah pernyataan yang cukup tegas dari Presiden. Ya, itu memang tampaknya membuka jalan untuk operasi militer yang baru. Dan kamu tahu, apakah mereka sudah membayar harganya? Saya tidak tahu apa harga itu atau bagaimana kamu menentukan kapan itu telah dibayar. Sebelumnya, Presiden berbicara tentang ingin mencapai tujuan-tujuan tertentu. Salah satu tujuan itu adalah memastikan bahwa Iran tidak pernah lagi mengejar senjata nuklir atau memiliki kemampuan untuk mengejarnya. Tujuan lainnya adalah rudal balistik. Tujuan ketiga adalah uranium, yang mereka sebut sebagai debu nuklir. Dan sementara itu, belum jelas apakah Presiden dan Israel memiliki rencana untuk mendapatkan uranium yang sudah diperkaya itu, baik melalui operasi khusus maupun operasi militer. Ingat, beberapa minggu yang lalu ada penyelamatan tentara jauh di dalam Iran dan sebuah landasan pacu katanya dibangun oleh Mossad jauh di dalam wilayah Iran. Dan beberapa orang menduga bahwa landasan pacu itu mungkin merupakan persiapan untuk operasi khusus guna mengeluarkan uranium yang sudah diperkaya. Jadi, Anda ingin mengeluarkan uranium itu. Anda juga ingin menjaga Selat Hormuz tetap terbuka. Jadi, Anda memiliki berbagai sasaran operasional yang ingin Anda capai. Dan sekali lagi, tidak jelas apakah orang-orang yang Anda ajak bicara benar-benar memiliki kekuatan untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut. Alex, pada saat yang sama minggu ini, Presiden Trump menepis perlunya persetujuan Kongres untuk tindakan militer Amerika Serikat lebih lanjut terhadap Iran. Dia pada dasarnya mengatakan bahwa waktu berhenti dengan adanya gencatan senjata tidak mencapai batas 60 hari, di mana mungkin dia membutuhkan persetujuan dari Kongres. Apa pendapatmu tentang langkah Presiden Trump yang mengatakan bahwa waktu pada dasarnya berhenti di situ dengan adanya gencatan senjata? Jadi yang terjadi di Amerika Serikat adalah ada faksi di kedua sisi spektrum politik.
terutama semua Demokrat yang tidak ingin Donald Trump mendapatkan kemenangan apapun dalam operasi militer ini. Ingat bahwa Demokratlah yang dulu bernegosiasi untuk mencapai kesepakatan dengan Iran. Presiden Obama lah yang menandatangani JCPOA asli, kesepakatan nuklir Iran yang pertama, di mana secara harfiah jutaan dolar dikirimkan ke Iran di atas palet, uang tunai yang didistribusikan begitu saja di dalam Iran. Selain pelonggaran sanksi, Presiden Biden juga berusaha untuk mencapai semacam kesepakatan pelonggaran sanksi dengan Iran. Dan Presiden Trump yang mengambil pendekatan militer dalam menghadapi Iran. Jadi Partai Demokrat tidak ingin Presiden Trump meluncurkan aksi militer. Mereka tidak ingin dia berhasil jika dia melakukannya. Jadi mereka ingin menghentikannya sejak awal. Jadi mereka mencoba menggunakan War Powers Act dan mengatakan bahwa Kongres harus menyetujui setiap operasi militer yang berlangsung lebih dari 60 hari. Presiden Trump mencatat bahwa presiden-presiden sebelumnya tidak mengikuti standar ini, dan bahwa standar ini jarang digunakan. Sementara itu, Anda memiliki Senat yang dikuasai Partai Republik, DPR yang dikuasai Partai Republik, dan mereka telah menggagalkan upaya Partai Demokrat untuk menghentikan perang. Di sisi lain spektrum, ada kelompok sayap kanan libertarian yang juga tidak ingin Presiden Trump terlibat dalam operasi militer. Mereka mengatakan bahwa Presiden Trump secara khusus berkampanye untuk tidak membuat Amerika Serikat terjebak dalam apa yang disebut perang tanpa akhir. Sekarang, dalam perang ini, keterlibatan militer berlangsung sekitar 6 minggu, jadi kurang dari 60 hari. Presiden Trump mencatat bahwa gencatan senjata yang diperpanjang ini pada dasarnya memulai lagi hitungan waktunya. Dia berkata, "Hey, Saya bersedia mengakhiri operasi militer, tapi jika kita tidak bisa, mencapai kesepakatan hasil negosiasi, maka dia mungkin memutuskan bahwa tidak ada pilihan lain selain kembali ke operasi militer." Saya pikir bahkan jika Anda kembali ke aksi militer, itu akan sedikit lebih terbatas dibandingkan 6 minggu awal kampanye militer yang diluncurkan Israel dan Amerika Serikat bersama-sama pada akhir Februari. Jadi Alex, selama akhir pekan, Iran menanggapi komentar Presiden Trump dan mereka mengatakan bahwa konflik baru antara Iran dan Amerika Serikat kemungkinan besar akan terjadi. Ini menurut seorang perwira militer senior Iran. Tapi tentu saja, mereka menyalahkan Amerika Serikat atas kebuntuan ini. Bukti telah menunjukkan bahwa Amerika Serikat tidak berkomitmen pada janji atau kesepakatan apapun. Ini adalah menurut AFP yang mengutip seorang Brigadir Jenderal Korps Garda Revolusi Islam Iran. Pada saat yang sama, pada hari Jumat, Kepala Kehakiman Iran mengatakan bahwa Republik Islam tidak pernah menghindar dari negosiasi, tetapi mereka tidak akan menerima pemaksaan syarat-syarat perdamaian. Jadi, Iran mereka sedang menanggapi Presiden Trump. Mari kita bahas komentar-komentar dari Iran. Tentu saja, setiap komentar anonim yang dikutip oleh AFP ini adalah komentar yang punya agenda tertentu dan belum tentu ada kaitannya dengan kenyataan. Itu belum tentu ada hubungannya dengan faksi-faksi yang sedang bernegosiasi di Iran atau bahkan di Amerika Serikat. Terkait bagaimana ini akan berakhir, Anda bisa melihat bahwa Presiden Trump ingin mendapatkan semacam kesepakatan hasil negosiasi dengan Iran hampir dengan segala cara. Dan ingatlah, kita sudah sering membicarakannya. Presiden telah mengatakan bahwa orang Iran tidak pernah memenangkan perang dan tidak pernah kalah dalam negosiasi. Presiden Amerika Serikat, dia adalah penulis The Art of the Deal. Dia ingin ada sebuah kesepakatan. Dia paham bahwa orang Iran akan mencoba mengalahkan Presiden Amerika Serikat dalam bernegosiasi. Jadi, yang ingin dia lakukan adalah menggunakan semua daya tawar yang dimiliki Amerika Serikat, yaitu ancaman kekuatan militer yang luar biasa dan kemampuan yang telah terbukti untuk menggunakan kekuatan tersebut. Bahwa pada dasarnya, dia telah menunjukkan bahwa Amerika bukanlah macan kertas. Dan akan terus bersedia meningkatkan eskalasi militer sampai dia membuat orang-orang Iran bertekuk lutut, memohon untuk mendapatkan semacam kesepakatan yang dinegosiasikan. Dan dia juga menyadari bahwa cara untuk mempermalukan rezim Iran adalah dengan membuat mereka setuju pada sebuah penyelesaian yang dinegosiasikan. Sesuatu yang sebenarnya tidak ingin mereka lakukan. Mereka memandang negosiasi sebagai cara untuk menang melawan Amerika. Jadi, Presiden Trump ingin membalikan keadaan itu. Jika dia harus menggunakan kekuatan militer untuk mencapai sebuah penyelesaian yang dinegosiasikan, dia akan melakukannya. Tapi saya percaya bahwa dia ingin warisannya adalah bahwa dia mampu mengalahkan para negosiator dalam bernegosiasi. Jadi, dia akan terus mendorong tercapainya semacam kesepakatan, tapi dia tidak akan menyerah. Dia tidak akan menyerah soal program nuklir itu. Dia tidak akan menyerah soal program rudal balistik. Dia tidak akan menyerah soal uranium yang telah diperkaya yang masih tersisa di Iran.
Dia juga tidak akan menyerah soal Selat Hormuz. Oke, jadi dia tidak memberi banyak ruang bagi orang Iran untuk bermanuver. Pada dasarnya dia ingin mereka datang sambil bertekuk lutut dan berkata, "Oke, apapun yang kamu mau akan kamu dapatkan. Lalu kita akan mendapatkan kesepakatan yang dinegosiasikan." Sekarang jika dia mendapatkan kesepakatan itu, maka pertanyaannya adalah seberapa berhargakah perjanjian itu? Apakah perjanjian itu bahkan ada nilainya sama sekali? Karena orang-orang ini sedang dalam mode bertahan hidup. Siapapun faksi yang berkuasa, mereka hanya berusaha bertahan. Jadi mereka mungkin setuju untuk melakukan semacam negosiasi demi bisa bertahan hidup, demi bisa melihat hari esok, demi mendapatkan aliran uang kembali ke dalam negeri. Tapi itu tidak berarti mereka pasti akan menepati apa yang mereka tanda tangani dan apa yang diinginkan oleh Trump, jika memang mereka berniat menepatinya. Alex, ada satu berita lagi tentang Presiden Trump. Presiden benar-benar tidak senang dengan Jerman dan Kanselir Merz di sana. Laporan menunjukkan bahwa AS menarik 5.000 pasukan Amerika dari Jerman setelah Merz mengkritik perang dengan Iran, mengatakan bahwa AS telah dipermalukan dan tidak memiliki strategi. Mari kita lihat cuplikan ini. Orang Amerika jelas tidak punya strategi, dan masalahnya dalam konflik seperti ini adalah Anda tidak hanya harus masuk, tapi juga harus bisa keluar lagi. Saya tidak bisa melihat jalan keluar strategis apa yang sekarang dipilih oleh orang Amerika. Terutama karena orang Iran jelas sedang bernegosiasi dengan sangat terampil, atau lebih tepatnya sangat lihai justru tidak bernegosiasi. Dan membiarkan orang Amerika pergi ke Islamabad hanya untuk kembali tanpa hasil apapun. Seluruh bangsa sedang dipermalukan oleh kepemimpinan Iran khususnya, oleh mereka yang disebut Dewa Revolusioner itu. Vor allem durch diese sogenannten Revolutionskriege. Jadi di sana Anda melihat Presiden Trump benar-benar tidak senang dengan Kanselir Jerman Merz. Dia membuat serangkaian posting di jaringan sosial Truth Social miliknya minggu ini. Presiden Trump mengatakan bahwa Merz seharusnya fokus pada negaranya sendiri, bahwa dia ingin Iran memiliki senjata nuklir. Bagaimana kita menanggapi kemungkinan penarikan pasukan ini? 5.000 tentara yang dibicarakan adalah tentara Amerika Serikat dari Jerman. Ya, saya melihat sebuah laporan bahwa Presiden telah memposting bahwa mereka sebenarnya akan menarik jauh lebih banyak dari 5.000 tentara. Saya pikir 5.000. Anda sedang membicarakan sekitar 30.000, 35.000 tentara-tentara Amerika Serikat yang ditempatkan di Jerman. Anda tahu, penarikan 5.000 tentara itu signifikan, tapi itu tidak akan secara dramatis mengubah postur militer. Itu akan seperti penarikan simbolis. Presiden Trump mengisyaratkan bahwa jumlahnya bisa jauh lebih dari 5.000. Dan ini bukan hanya tentang Jerman, meskipun Jerman adalah kekuatan nomor 1 di Eropa saat ini. Tapi Anda lihat bahwa Presiden sangat kecewa dengan Perdana Menteri Starmer di Inggris, dengan Presiden Macron di Prancis, Kanselir Merz di Jerman, juga sangat kecewa dengan Spanyol. Dia tidak senang dengan Eropa secara umum. Dan orang-orang di Amerika Serikat membicarakan semua uang yang diberikan Amerika kepada Israel, kan? Mereka membicarakan 3,8 miliar dolar per tahun. Nota kesepahaman 38 miliar dolar. Berapa banyak uang yang dikeluarkan Amerika Serikat untuk 5.000 atau 35.000 tentara per tahun yang ditempatkan di Jerman? Dan Jerman adalah kekuatan dunia. Dan orang-orang Eropa seharusnya bisa membela diri mereka sendiri. Itu adalah uang Amerika Serikat yang dialokasikan untuk NATO dan ke semua pangkalan militer Amerika di seluruh Eropa. Sangat mahal. Kamu sedang membicarakan jumlah uang yang jauh-jauh lebih besar daripada yang pernah diterima Israel dari Amerika Serikat. Selisihnya sangat besar. Namun, orang-orang hanya fokus pada uang yang diberikan ke Israel. Padahal, pada akhirnya, Israel lah yang terbang berdampingan dengan Amerika Serikat. Israel tidak pernah mengatakan hal buruk tentang kebijakan Amerika, kecuali jika kebijakan itu secara langsung bertentangan dengan kebijakan Israel. Dan di sini ada Kanselir Merz, Anda tahu, yang baru saja berada di Gedung Putih 2 bulan lalu, duduk di samping Presiden Trump. Dan dia berpikir, dan Presiden Trump mengatakan hal-hal baik tentang Merz ketika dia di sana. Dan dia berpikir mungkin, Anda tahu, kedua negara ini sejalan. Mungkin Merz akan menjadi lebih baik daripada pendahulunya seperti Angela Merkel. Tapi sepertinya Presiden benar-benar tidak terkesan sekarang dengan pernyataan apapun yang keluar dari Jerman, Prancis, Inggris, Spanyol, hampir dari mana saja di benua Eropa.
Alex, beralih ke apa yang terjadi di sini di Israel. Perdana Menteri Netanyahu dikabarkan akan segera mengumpulkan kabinet keamanannya kapan saja sekarang untuk membahas situasi dengan Iran. Kemungkinan dimulainya kembali perang dengan Iran dan juga Gaza. Israel tidak senang saat ini. Hamas secara terbuka mengatakan bahwa mereka menolak untuk melucuti senjata. Kita tahu bahwa itu adalah salah satu klausul dalam kesepakatan. Saya yakin itu bagian dari fase kedua, yaitu Hamas harus meletakkan senjata. Dan mereka secara terang-terangan mengatakan mereka tidak akan menyerahkan senjata mereka. Berikut kutipan dari sumber Israel yang mengatakan Hamas tidak mematuhi perjanjian pelucutan senjata. Jadi beberapa pihak yang saya dengar pagi ini di radio Israel mengatakan bahwa sekarang mungkin saatnya bagi Israel untuk menyerang Hamas dengan keras, menghabisi sisa-sisa mereka. Karena tidak ada kemajuan dalam hal fase berikutnya dari perjanjian gencatan senjata dengan Hamas. Yang terlihat hanyalah pertempuran yang terus berlangsung. Israel telah berperang dalam kampanye bertahap melawan Iran dan semua proksi terornya. Itu jelas dimulai pada 7 Oktober dengan serangan oleh Hamas ke Israel. Lalu Israel membalas di jalur Gaza dan seluruh operasi militer di sana. Tapi pada titik tertentu, kita melihat hal itu. Setelah kemajuan dicapai di Gaza, isu Gaza dibekukan karena Israel kemudian mulai menangani Hizbullah di Lebanon Selatan dengan lebih serius. Dan kemudian masalah itu juga dibekukan dan tampaknya kedua front ini pada dasarnya berada dalam kondisi tenang. Dan kemudian terjadi Operation Epic Fury dan Roaring Lion di Iran. Di sana terjadi perang selama 6 minggu. Lalu ada Front Lebanon, Front Hizbullah yang kembali terbuka di Israel. Sekarang dalam gencatan senjata, tapi sebenarnya tidak benar-benar gencatan senjata. Kamu sedang dalam gencatan senjata di Gaza, tapi bukan gencatan senjata penuh. Kamu juga sedang dalam gencatan senjata dengan Iran, tapi di sana pun sebenarnya tidak benar-benar gencatan senjata. Jadi, sebenarnya bisa saja terjadi eskalasi di salah satu dari 3 front itu saat ini. Saat ini, sepertinya front Hizbullah yang paling aktif, meskipun seharusnya sedang ada gencatan senjata. Menurut saya, kita membicarakan minggu lalu dan minggu sebelumnya tentang negosiasi bersejarah antara Israel dan Lebanon. Sepertinya belum ada perkembangan apapun di front itu. Jadi selama itu tetap dikesampingkan dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan Iran, ada kemungkinan bahwa Israel sekarang bisa kembali masuk ke Gaza. Pertanyaan besarnya adalah, apakah Israel seharusnya kembali masuk ke jalur Gaza? Tentu saja, Hamas tidak melakukan apa yang telah mereka setujui sebagai bagian dari 20 poin persyaratan yang mereka sepakati dalam gencatan senjata itu. Dan sekali lagi, ini adalah kebijakan bertahan hidup bagi Hamas, bukan? Setuju pada apa saja agar Israel berhenti berperang. Oke, jadi mereka setuju. Mereka setuju untuk melucuti senjata agar jalur Gaza didemilitarisasi jika Israel mau mundur. Sekarang yang dilakukan Israel, yang menurut saya merupakan kemenangan besar, adalah mereka berkata, ya kami tidak akan mundur sepenuhnya. Kami akan mundur setengah jalan dan tetap mempertahankan kendali atas 53% wilayah Gaza. Dan kami tidak akan mundur lebih jauh kecuali ada pembangunan kembali. Kecuali ada, demilitarisasi dan perlucutan senjata Hizbullah. Dan tidak akan ada pembangunan kembali di bagian manapun dari jalur Gaza selama Hamas masih ada di sana. Sekarang Israel bisa saja berkata begini, jika mereka tidak ingin melucuti senjata dan tidak ingin mendemilitarisasi wilayah tersebut. Jadi kami akan tetap mempertahankan posisi yang kami miliki ini, yaitu posisi yang kuat, posisi yang mencegah komunitas manapun di dalam Israel terdampak oleh apa yang terjadi di Gaza. Dan biarkan saja Hamas dan warga Gaza terjebak di 47% wilayah yang mereka kuasai. Israel bisa saja masuk. Mereka bisa melanjutkan kembali operasi militer. Mereka bisa mulai mencoba menargetkan para anggota Hizbullah. Tapi bagaimana Hizbullah beroperasi di dalam wilayah itu? Ya, kamu tahu, mereka menguasai rakyat dengan senapan mesin. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka bersembunyi di dalam terowongan. Mereka bersembunyi di antara penduduk sipil. Mereka bersembunyi di sekolah-sekolah. Mereka bersembunyi di masjid-masjid. Mereka bersembunyi di rumah sakit. Jadi jika Israel akan kembali ke sana untuk mencoba mengambil senjata yang tersisa, RPG, menghancurkan terowongan yang masih ada di sana, mereka akan mulai terlibat baku tembak di dalam pusat-pusat penduduk. Maksud saya tidak ingin menyebutnya kota. Mungkin ada seperti perkemahan tenda, tapi mereka harus menghadapi apa yang akan disebut komunitas internasional sebagai warga sipil tak bersalah
yang pada dasarnya akan memberikan perlindungan bagi para anggota Hamas. Jadi mereka akan mulai melaporkan lagi bahwa warga sipil Palestina yang tak bersalah terbunuh, bahwa anak-anak terbunuh, yang akan terlihat sangat buruk bagi Israel dan komunitas internasional. Dan juga kemungkinan besar pasukan bisa terluka. Jadi, apakah sepadan jika harus kehilangan prajurit demi menyingkirkan senjata yang masih dipegang oleh Hamas? Apakah itu sepadan dengan kecaman internasional? Saat ini ada status quo, dan Israel tidak terlalu mendapat perhatian karena mempertahankan status quo seperti sekarang. Belum lagi bahwa mungkin warga Gaza dan Hamas seharusnya kehilangan tanah yang sekarang dikuasai Israel. Jadi, jika Israel maju dan menumpas Hamas sekali dan untuk selamanya, yang tentu akan menimbulkan biaya besar, baik biaya diplomatik maupun nyawa tentara Israel yang mungkin hilang, apakah mereka kemudian harus menarik diri dari wilayah tersebut? Mungkin lebih baik bagi Israel untuk tetap berada di posisi mereka sekarang. Semua ini adalah berbagai jenis perhitungan yang perlu dilakukan. Dan jangan lupa bahwa semua perhitungan ini sedang dilakukan di ambang pemilihan umum Israel. Jadi bagaimana keputusan-keputusan ini berkembang dan bagaimana masyarakat Israel memaknainya? Bisa jadi ini adalah akhir masa jabatan Netanyahu atau langkah yang membuatnya kembali menjabat selama 4 tahun lagi. Jadi ada banyak sekali faktor yang terlibat. Gaza, Lebanon, Iran, pemilu, semuanya saling berkaitan. Dan menurut saya, Netanyahu telah menavigasi semua pertimbangan berbeda dari berbagai pemerintahan Amerika Serikat, awal pemerintahan Biden, lalu Trump, Gaza, Hamas, Hizbullah, Lebanon, Iran, dan Houthi. Ia benar-benar mencoba dengan sangat ahli. Dia telah berusaha dengan sangat ahli untuk menavigasi semua situasi yang sangat rumit ini. Dan jelas, pekerjaannya belum selesai. Alex, dengan semua dinamika seperti yang baru saja kamu jelaskan di semua lini, Gaza, Hizbullah, Lebanon, Iran, tidak diragukan lagi Israel sedang mempersenjatai diri secara militer untuk apapun yang mungkin terjadi selanjutnya. 2 kapal kargo bersandar di pelabuhan Ashdod dan Haifa minggu ini, mengirimkan 6.500 ton amunisi dan perlengkapan militer dalam waktu 24 jam. Ini adalah perlengkapan militer dari Amerika Serikat, dari pemasok mereka di seluruh dunia. Sekali lagi, saya tidak bisa memastikan apa yang direncanakan Israel, ke front mana senjata-senjata ini akan diarahkan, jika memang benar demikian. Tapi Israel jelas sedang bersiap untuk apapun yang mungkin terjadi ke depan, dan dalam hal ini, secara militer. Ya, Israel harus bersiap untuk perang berikutnya kapanpun itu terjadi. Perang itu bisa saja terjadi minggu depan, oke? Dan kemungkinan itu sangat besar. Kamu bisa saja berperang dengan Iran minggu depan atau dalam waktu dekat. Kamu juga bisa saja melakukan operasi darat besar-besaran di Lebanon dalam minggu depan. Kamu bisa saja terlibat dalam perang besar di Gaza lagi dalam 1 atau 2 minggu ke depan. Oke? Jadi itu sudah jelas. Dan kamu bisa saja terlibat perang besar di ketiganya sekaligus. Semuanya bisa meletus lagi. Oke? Itu mungkin terjadi. Pada saat yang sama juga mungkin seperti yang saya katakan, situasi di Gaza bisa tetap status quo tanpa operasi darat lagi. Kamu bisa saja bergerak menuju semacam penyelesaian yang dinegosiasikan dan pembekuan permusuhan besar-besaran di Lebanon. Dan Presiden Trump mungkin memutuskan bahwa tidak ada kepentingan siapapun untuk kembali ke konflik militer dengan Iran. Namun, pengiriman-pengiriman yang dilakukan ke Israel ini sangat penting bagi kekuatan dan stabilitas jangka panjang Israel. Saat ini Anda berada dalam situasi dengan Amerika Serikat di mana Anda memiliki presiden yang sangat pro-Israel. Mungkin yang paling pro-Israel yang pernah ada. Anda memiliki menteri luar negeri yang sangat pro-Israel. Mungkin yang paling pro-Israel yang pernah ada. Anda juga memiliki menteri pertahanan yang sangat pro-Israel. Mungkin yang paling pro-Israel yang pernah ada. Dan jika Anda menghitung-hitung dan melihat situasi di kedua sisi spektrum politik, baik di sisi kanan presiden, apapun sebutannya seperti woke, ya, libertarian isolasionis, ya, atau Partai Demokrat yang baru saja memiliki 40 senator yang memberikan suara. Tidak hanya untuk memblokir bantuan militer ke Israel, tetapi juga memblokir penjualan senjata ke Israel. Dengan mengatakan, kami bahkan tidak ingin Israel membeli senjata dari kami. Oke, apa artinya itu? Itu berarti Israel harus mencari cara untuk membangun kemampuan manufaktur senjatanya sendiri. Tetapi dalam jangka pendek, menimbun sebanyak mungkin persediaan yang bisa mereka dapatkan.
Dapatkan sebanyak mungkin senjata yang bisa kamu beli dari Amerika Serikat saat ini. Dan bayang-bayang perang ini, ketika masih berada di tengah-tengah perang, sebelum semua front benar-benar ditutup secara resmi, adalah kesempatan yang tepat untuk menimbun sebanyak mungkin. Jadi itulah yang sedang kamu lihat terjadi. Ini sebenarnya menempatkan Israel dalam posisi yang sangat-sangat kuat. Bukan hanya untuk berpotensi melanjutkan konflik segera dengan Iran dan proksi terornya, tetapi juga untuk menciptakan efek jera Israel terhadap faksi lain manapun. Nantinya, apakah itu Turki, apakah itu Mesir, siapapun di masa depan, apakah itu Al-Shara dan faksinya, Suriah, siapapun yang mungkin saja, Israel tidak akan selalu berada di lingkungan yang aman, bahkan setelah Iran dan proksinya disingkirkan. Jadi kamu harus menimbun persediaan, kamu harus kuat. Dan Israel sedang melakukan itu secepat mungkin. Sementara di sisi lain, mencoba mencari cara untuk membangun kapasitas agar bisa memenuhi kebutuhannya sendiri di masa depan. Karena kamu tidak pernah tahu apakah kamu bisa bergantung pada Amerika Serikat setelah presiden ini tidak lagi menjabat. Tentu saja, Alex. Saya ingin mengalihkan perhatian kita sekarang ke situasi dengan Lebanon di perbatasan utara Israel. Kedutaan Besar Amerika Serikat di Beirut pada hari Kamis lalu menyerukan keterlibatan langsung antara Lebanon dan Israel, mengatakan tanah para pohon aras, yang berarti Lebanon, menghadapi peluang bersejarah untuk merebut kembali kedaulatannya, membentuk masa depannya. Jadi, itu yang terjadi di satu sisi. Tetap saja, telah ada pembicaraan antara Israel dan Lebanon di Amerika Serikat selama beberapa minggu terakhir. Namun pada saat yang sama, fakta di lapangan menunjukkan Hizbullah menyerang Israel, Israel membalas. Secara teknis, kita sedang dalam gencatan senjata. Pasukan pertahanan Israel mengatakan bahwa para tentara telah menemukan lebih dari 7.500 senjata Hizbullah di Lebanon Selatan. Hizbullah meluncurkan roket dan drone peledak hampir sepanjang waktu selama apa yang disebut gencatan senjata ini, yang sebenarnya tidak diakui oleh Hizbullah. Pada hari Jumat, pasukan pertahanan Israel menyingkirkan teroris Hizbullah yang mendekati pasukan di Lebanon Selatan, serta membongkar lebih dari 50 situs infrastruktur Hizbullah. Jadi, bahkan dengan apa yang disebut gencatan senjata sedang berlangsung, tetap saja terjadi banyak aktivitas tempur hampir sepanjang waktu antara Israel dan organisasi teroris itu, Hizbullah di Lebanon Selatan. Ada argumen yang kuat bahwa Presiden Trump menekan Israel untuk menyetujui gencatan senjata di Lebanon Selatan sebelum mereka merasa siap untuk itu. Artinya, masih ada lebih banyak intelijen tentang target-target lain dan kemampuan lebih untuk melemahkan Hizbullah. Sekarang Presiden benar dan Israel juga telah mengidentifikasi hal ini, bahwa ada peluang bersejarah dengan Hizbullah yang lemah untuk membuat semacam kesepakatan hasil perundingan dengan pemerintah Lebanon. Dan Israel sangat jelas bahwa pemerintah Lebanon bukanlah musuh Israel. Hizbullah adalah musuh Israel. Hizbullah juga merupakan musuh pemerintah Lebanon. Jika Hizbullah tidak ada di sana, Lebanon bisa dengan mudah mencapai semacam normalisasi melalui perundingan dengan Israel. Tentu saja, karena melemahnya Hizbullah telah membuka peluang ini. Jadi Hizbullah yang telah melemah telah memberikan kesempatan untuk negosiasi ini. Meskipun mereka melemah, mereka belum sepenuhnya hilang. Jadi mereka akan terus mencoba menggagalkan negosiasi ini dengan menembaki Israel. Dan ketika mereka menembaki Israel, apa yang akan dilakukan Israel? Israel akan membalas tembakan. Ketika Israel membalas, yang diharapkan Hizbullah adalah pemerintah Lebanon menjadi marah. Tapi sementara itu, semakin Israel terus melemahkan Hizbullah, sebenarnya mereka memberikan manfaat jangka panjang yang lebih besar bagi rakyat Lebanon dan pemerintah Lebanon. Meskipun mungkin tidak terlihat seperti itu dalam jangka pendek. Menghilangkan Hizbullah akan menjadi keuntungan bagi seluruh kawasan, terutama bagi rakyat Lebanon. Bagian lainnya dari hal ini adalah sekarang ada definisi baru tentang gencatan senjata, oke? Karena gencatan senjata berarti musuh-musuh proksi teror Iran mungkin akan menembak sedikit, tapi mereka tidak akan menyerang Israel dengan kekuatan penuh. Dan Israel akan melakukan operasi yang terarah. Kita melihat bahwa Presiden mengatakan bahwa dia telah meminta Israel untuk tidak menghancurkan seluruh gedung, mungkin agar sedikit lebih berhati-hati. Kamu tahu, ini hanya seperti omongan saja kan? Presiden paham bahwa ini demi kepentingan semua pihak agar Israel terus menekan Hizbullah. Dan mudah-mudahan setelah semua ini akan ada semacam kesepakatan bersejarah yang dinegosiasikan.
tapi hanya setelah tugasnya selesai dan hanya jika. Hizbullah tidak lagi bisa memegang kekuasaan untuk benar-benar membajak pemerintahan Lebanon dan rakyat Lebanon serta mengancam Israel. Alex, mari kita kembali ke Gaza jika kita bisa. Kamis lalu 175 orang yang disebut aktivis, saya bahkan tidak akan menyebut mereka aktivis. Saya akan menyebut mereka pembenci Israel, penjahat, dan orang-orang yang hanya ingin bersenang-senang. Itulah mereka sebenarnya, mencari hiburan di atas 22 kapal sebagai bagian dari armada ke Gaza, mengklaim bahwa mereka di sana untuk mendistribusikan bantuan. Mereka ditangkap oleh militer Israel di dekat Pulau Kreta. Menurut laporan terbaru, dua pemimpin kelompok ini dibawa ke Israel hari ini untuk diinterogasi. Duta Besar Mike Huckabee menyebut ini sebagai pelayaran kondom. Dan alasannya adalah karena ketika pasukan IDF para pelaut naik ke kapal, mereka melihat kondom yang dibagikan kepada orang-orang di sana, obat-obatan, narkoba berat. Maksud saya, ini benar-benar pelayaran pesta. Itulah sebenarnya yang disamarkan sebagai semacam operasi kemanusiaan, dengan Mike Huckabee mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang bodoh yang dimanfaatkan. Kapal-kapal itu dipenuhi dengan orang-orang bodoh yang dimanfaatkan, yang mengatakan ini hanyalah aksi sensasi. Dan mungkin yang paling penting, ini adalah sebuah acara armada kapal yang disponsori oleh Hamas. Tapi Angkatan Laut Israel, mereka menyita semua kapal dan menangkap para pemimpinnya. Kita akan lihat bagaimana orang-orang ini nantinya, saya rasa, diberi sandwich dan akhirnya dipulangkan. Tapi itulah yang kita lihat di sini, dan tentu saja Israel yang dipersalahkan. Kita sudah sering melihat hal ini, tuduhan bahwa Israel tidak bertindak, melanggar hukum internasional, menyita kapal-kapal ini, yang sebenarnya sama sekali tidak benar. Tapi ini menjadi tontonan media besar-besaran seputar situasi di Gaza dalam pelayaran kondom ini. Saya suka nama itu. Armada hukum. Ini adalah akhir yang menarik. Apa yang akan kita katakan di sini? Mereka akan menggunakan tontonan apapun, aksi apapun yang mereka bisa untuk mencoba merugikan Israel secara diplomatis. Menurut saya, Israel menangani ini dengan sangat baik di sini. Mereka sekarang jauh lebih pintar dalam mengumpulkan informasi, menggunakan drone, dan mencegat armada-armada ini dengan sangat-sangat mudah. Mereka tidak membiarkan mereka mendekati perairan internasional Israel. Dan ini adalah Angkatan Laut Israel yang melakukan pekerjaan luar biasa di sini untuk mencegah pertunjukan itu. Tentu saja. Saya akan lalai. Kami akan lalai jika tidak menyebutkan kapal pesiar ini, kapal cinta, seperti yang Anda sebut di sana, dengan para anti-Israel dan antisemit di sana yang mencoba tetap berada di kapal. Kita melewatkan Greta. Apakah dia di sini? Dia tidak ada di kapal yang ini. Mungkin di kapal berikutnya. Saya yakin mereka tidak akan pernah berhenti dengan kebodohan mereka. Tapi mari kita lihat politik internal di Israel selama seminggu terakhir. Ada mantan Perdana Menteri Naftali Bennett dan Yair Lapid yang mengumumkan bahwa mereka menggabungkan partai mereka menjadi satu daftar bersama yang disebut Bayachad, atau bersama-sama untuk menyatukan oposisi sentris dan menantang Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Jadi kita melihat dua mantan Perdana Menteri itu bergabung lagi. Masih belum jelas siapa lagi yang akan bergabung dalam kepemimpinan partai tersebut. Tapi apa yang bisa kita simpulkan dari upaya untuk menggulingkan pemerintah saat ini di Israel? Ya, kita melihat itu. Maksud saya, lebih tepatnya menggulingkan lewat pemilu dengan membentuk partai ini. Benar, ini adalah aksi politik pemilu. Dan mereka bilang di Israel, Pem Shlishi Glida, ketiga kalinya es krim. Dalam bahasa Inggris, ungkapannya kali ketiga membawa keberuntungan. Pada tahun 2013, Perdana Menteri Netanyahu memenangi pemilu. Dan Naftali Bennett mencalonkan diri sebagai kepala partai sayap kanan Yamina pada saat itu. Dan alih-alih membentuk pemerintahan sayap kanan dengan partai-partai agama, yang dilakukan Bennett adalah bersekongkol dengan Yair Lapid dari partai Yesh Atid, yang benar-benar muncul ke permukaan dalam pemilu itu untuk pertama kalinya. Dan Bennett berkata, satu-satunya cara saya masuk ke pemerintahan adalah jika Anda membawa Lapid bersama. Dan itulah yang terjadi. Netanyahu tidak berkoalisi dengan mitra alaminya karena dia membutuhkan Bennett dan beberapa suara miliknya. Dan saat itulah Lapid ikut masuk. Dan Lapid saat itu menjadi Menteri Keuangan yang sebenarnya adalah aksi dari Netanyahu. Karena Lapid sebenarnya tidak punya kredensial untuk menjadi Menteri Keuangan. Tapi itulah yang terjadi saat itu. Dan itu membentuk Netanyahu.
Itu memaksa Netanyahu membentuk pemerintahan yang kurang menguntungkan dan memasukkan unsur-unsur sayap kiri. Dan kemudian kita melihatnya lagi di siklus pemilu terakhir. Saya rasa kita sedang membicarakan sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu, di mana Bennett maju dari kubu kanan. Dan kemudian alih-alih duduk bersama Netanyahu yang partainya memiliki 30 kursi unggul 13 kursi atas Yesh Atid yang merupakan partai terbesar kedua dengan 17 kursi. Bennett bersekongkol dengan Lapid untuk menjadi Perdana Menteri. Dan pada saat itu Bennett hanya mendapat 5% suara rakyat dan setuju, menurut saya sangat egois, untuk menjadi Perdana Menteri. Menggunakan setengah mandat Yair Lapid setelah parlemen menghalangi Netanyahu untuk melewati ambang batas itu. Mereka memiliki 59 kursi. Dan mereka menghalangi Netanyahu untuk membentuk pemerintahan. Dan begitulah Bennett menjadi Perdana Menteri. Ketika Bennett melakukan itu, yang dia lakukan adalah dia maju dengan platform partai sayap kanan. Jadi dia mengambil suara yang berasal dari sayap kanan publik Israel. Dia berjanji kepada mereka bahwa dia tidak akan pernah duduk bersama Lapid dalam perjanjian rotasi. Dia bahkan menandatangani sebuah dokumen di televisi secara langsung yang menyatakan bahwa dia tidak akan ikut dalam perjanjian rotasi apapun dengan Yair Lapid. Dan kemudian, benar saja, setelah pemilu, itulah yang dilakukan Bennett. Jadi dia mengambil suara dari kanan dan membawanya ke kiri. Dan ketika dia membentuk pemerintahan itu bersama dengan Lapid, pemerintahan itu mencakup setiap anggota parlemen dari sayap kiri. Dan juga untuk pertama kalinya dalam sejarah Israel, termasuk Partai Arab Anti-Zionis. Dan itu berarti Likud keluar, Zionis religius keluar, dan sayap kanan religius juga keluar. Jadi Bennett mengambil beberapa suara sayap kanannya dan bersekongkol dengan seluruh pihak kiri untuk menyingkirkan Netanyahu dari kekuasaan. Sekarang, apa yang dilakukan Bennett saat ini, menurut saya, sebenarnya adalah sebuah jasa besar. Karena dia terus-menerus mengatakan bahwa dia adalah tokoh sayap kanan. Bahkan dia mengatakan bahwa dirinya lebih ke sayap kanan daripada Netanyahu. Tapi dia mengatakan sejak awal, bukan hanya saya akan duduk bersama Lapid, tapi saya akan maju bersama Lapid. Artinya, siapapun yang percaya bahwa Bennett adalah tokoh sayap kanan sejati, tidak akan memilihnya. Dia tidak akan bisa lagi mengambil kursi dari pihak kanan, karena pihak kanan merasa sangat dikhianati oleh Naftali Bennett atas apa yang telah dilakukan Bennett berkali-kali di masa lalu, yaitu mengambil suara sayap kanan dan kemudian beralih ke kiri. Sekarang, sementara itu, jajak pendapat menunjukkan bahwa Bennett bisa mendapatkan sebanyak 20-25 kursi dalam sebuah pemilihan. Prediksi saya di sini adalah saat kita semakin mendekati pemilihan, posisi Bennett dalam jajak pendapat akan turun secara drastis. Sementara itu, jajak pendapat Sumo Filber di channel 14 menunjukkan bahwa Bennett tidak mendapatkan kursi sebanyak yang ditunjukkan oleh channel 12 jajak pendapat sayap kiri. Seluruh sayap kiri ingin Bennett menjadi Perdana Menteri, karena itu berarti Netanyahu tidak menjadi Perdana Menteri. Sayap kiri memahami bahwa mereka tidak memiliki cukup suara untuk mengambil alih pemerintahan. Bahwa satu-satunya cara untuk mendapatkan seseorang selain Netanyahu harus berasal dari sayap kanan. Jadi mereka berharap Naftali Bennett adalah orang mereka, karena dia bersedia duduk bersama mereka. Tapi sekali lagi, pada titik ini Bennett tidak akan membawa suara sayap kanan dalam jumlah berarti ke pihak oposisi. Jadi kamu tahu, kali ketiga biasanya berhasil. Saya tidak berpikir ini akan melakukan apa yang diinginkan Bennett atau Lapid. Tapi kamu tahu, kita hanya harus menunggu dan melihat bagaimana hasilnya setelah pemilu. Jadi saya akan menandai bahwa ketika pemilu akhirnya datang, entah itu di bulan Oktober atau sebelumnya, prediksi kamu bahwa partai Naftali Bennett akan turun jumlah kursinya di Knesset. Jadi kita harus melihat itu, kembali ke rekaman video. Tapi saya ingin beralih ke perang Twitter antara Ukraina dan Israel saat ini. Minggu lalu Presiden Ukraina menuduh Israel menerima gandum curian dari Rusia di X. Dia tidak melakukan konsultasi diplomatik apapun. Dia tidak membahas masalah ini secara pribadi atau menelpon rekan-rekannya di sini di Israel untuk membahas situasinya. Dia langsung menulis di Twitter dan Menteri Luar Negeri Gideon Sa'ar menanggapi dengan mengatakan bahwa seharusnya ada permintaan hukum resmi sebelum menulis di Twitter untuk mengetahui duduk perkaranya. Apa yang kita ketahui tentang serangan Ukraina ini, saya katakan, terhadap Israel terkait dugaan gandum yang dicuri Rusia.
Kenapa kita bahkan membicarakan hal ini? Apa ceritanya di sini? Ngomong-ngomong, teman kita Eugene Kontorovich, seorang ahli hukum internasional, mengatakan bahwa Ukraina tidak mengatakan apapun kepada Turki atau negara-negara lain di Uni Eropa terkait, saya kira, pengambilan barang dari Rusia. Ukraina benar-benar hanya dan secara eksklusif fokus pada Israel dengan tuduhan-tuduhan ini. Benar, tepat sekali. Jadi pada dasarnya, Rusia sedang menduduki sebagian wilayah Ukraina. Ukraina sangat kaya akan gandum. Bahkan Israel secara mengejutkan mengimpor banyak gandumnya dari Ukraina. Dan ini adalah kedua kalinya dalam saya kira setahun terakhir atau mungkin 2 tahun terakhir, Ukraina mengemukakan tuduhan itu. Sebuah kapal yang mereka anggap membawa gandum curian telah tiba di pelabuhan Haifa. Anda tahu, Menteri Luar Negeri Guido Onsar mengatakan, apa bukti Anda bahwa ini adalah gandum curian? Dan mengapa percakapan-percakapan ini justru pertama kali terjadi di media dan media sosial, bukan melalui saluran diplomatik? Sementara itu, seperti yang dikatakan Eugene Kantarovich dan yang lainnya, kapal-kapal dari daerah ini telah berlayar ke seluruh dunia. Dan satu-satunya negara yang tampaknya disorot di sini adalah Israel. Dan saya pikir Kantarovich kemudian mengatakan lebih lanjut bahwa dia menyarankan hal itu. Alasan mengapa Ukraina sebenarnya secara khusus menjadikan Israel sasaran adalah untuk memberikan pemicu bagi Eropa agar menyerukan sanksi terhadap Israel yang memang diinginkan oleh pihak Eropa. Jadi saya pikir kita perlu mempelajari sedikit lebih banyak tentang apa yang sebenarnya terjadi di sini. Apa asal gandum ini? Siapa penjual gandum ini? Apakah para penjual gandum ini menjual ke negara lain? Apakah negara lain juga sudah disorot? Apa sebenarnya yang ada di balik ini? Dan saya tidak yakin apakah kita akan mengetahui lebih banyak tentang ini dalam beberapa minggu ke depan. Bisa jadi ini akan menjadi salah satu cerita yang perlahan-lahan menghilang dari siklus berita, seperti yang terjadi pertama kali ketika hal ini diangkat 2 tahun lalu. Atau kita bisa saja sedang berada di tengah-tengah insiden diplomatik besar. Insting saya di sini adalah kita mungkin tidak akan mendengar terlalu banyak lagi tentang hal ini dalam beberapa minggu ke depan. Tetap ikuti perkembangan soal itu. Dan Alex, sebelum kita selesai, ada satu hal terakhir di sini. Sayangnya, sekali lagi terbukti bahwa tidak aman menjadi seorang Yahudi dimanapun di dunia ini. Sungguh. Sayangnya, karena kenyataan di mana kita hidup, dalam kenyataan gila di mana kita diserang pada 7 Oktober, dan tetap saja sebagian besar komunitas dunia berbalik melawan Israel, berbalik melawan orang-orang Yahudi. Dan saya merujuk secara khusus pada serangan teroris di Golders Green, London, di sana pada hari Rabu lalu. 2 orang, seorang berusia 76 tahun dan seorang berusia 34 tahun, 2 orang Yahudi ditikam dalam serangan teroris di London. Presiden Israel, Isaac Herzog, mengatakan bahwa dia merasa ngeri dengan satu lagi serangan kekerasan terhadap orang Yahudi di siang bolong di jalanan London. Alex, kita sudah sering melihat hal ini berulang kali. Washington, London, dan di berbagai tempat lainnya, benar-benar, di mana orang Yahudi yang terlihat jelas sebagai Yahudi sedang diserang. Anda bisa melihat mereka mengenakan kipah. Anda bisa melihat bahwa mereka adalah orang Yahudi, dan mereka diserang di seluruh dunia. Ya, ada sekitar 250.000 orang Yahudi yang tinggal di Inggris. Dan orang Yahudi Inggris yang saya ajak bicara, mereka merasa jauh kurang aman sebagai orang Yahudi yang tinggal di Inggris dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dan tentu saja dibandingkan dekade-dekade sebelumnya. Dan saya pikir Israel akan bersiap untuk menerima gelombang besar kedatangan. Israel telah mengalami gelombang-gelombang imigrasi seperti ini. Kami pernah mengalami gelombang imigrasi dari negara-negara bekas Uni Soviet pada akhir tahun 80-an dan 90-an. Selama bertahun-tahun ada imigrasi besar-besaran dari Prancis, meskipun masih ada komunitas Prancis yang sangat besar di Prancis. Ada banyak, mungkin 1/4 hingga setengah dari seluruh orang Yahudi Prancis sudah datang ke Israel. Anda belum melihat sebanyak itu. Maksud saya, meskipun kami punya beberapa orang Yahudi Inggris yang bekerja di JNS, tapi saya pikir Anda akan mulai melihat semakin banyak orang Yahudi dari Inggris yang berimigrasi ke Israel. Karena sekarang sudah tidak aman lagi. Pemerintah di sana tidak melakukan apa yang diperlukan untuk melindungi komunitas Yahudi di sana. Banyak orang Yahudi yang menuduh bahwa pemerintah Israel juga menuduh bahwa pemerintah Inggris tidak melakukan apa yang diperlukan.
Ketika mereka mengizinkan protes pro-Palestina di jalan-jalan London, ketika mereka mengizinkan seruan dari sungai sampai ke laut, Palestina akan bebas, protes-protes ini mengarah pada kekerasan. Beberapa orang menyebutnya sebagai hasutan untuk melakukan kekerasan. Saya tidak tahu apakah itu merupakan hasutan langsung untuk melakukan kekerasan terhadap orang Yahudi di Inggris. Tapi itulah yang sedang terjadi. Dan tidak ada lagi cara untuk menutup-nutupinya. Banyak orang Yahudi, baik itu di Leeds, di Manchester, maupun di London, benar-benar tidak merasa aman. Telah terjadi banyak sekali serangan terhadap orang Yahudi, terhadap institusi Yahudi, terhadap sinagoga. Dan pada akhirnya, saya pikir, sekali lagi, banyak anggota komunitas ini akan menyadari bahwa di sini sudah tidak aman lagi dan sudah saatnya berkemas dan pindah ke Israel. Jadi Alex itu di Inggris. Tapi izinkan saya bertanya sebelum kita selesai. Apakah Anda merasa aman di Amerika Serikat saat ini? Anda sedang berkunjung ke Amerika Serikat dan terlihat jelas sebagai seorang Yahudi. Apakah Anda sedikit lebih ragu dibandingkan kunjungan-kunjungan sebelumnya? Atau menurut Anda semuanya cukup aman dan Anda merasa percaya diri saat ini? Ya, Anda tahu, saya baru saja mendarat beberapa jam yang lalu di sini di Boston, dan sebentar lagi saya akan berada di New York, Philadelphia, dan New Jersey. Anda tahu, saya pikir banyak orang Yahudi yang mengatakan bahwa mereka tidak ingin memakai yarmulke di kepala mereka saat berada di jalanan Manhattan, dan tentu saja di kereta bawah tanah. Saya tipe orang yang selalu memakai topi baseball atau topi. Bukan karena saya mencoba menyembunyikan identitas Yahudi saya, tapi karena sejak kecil, bahkan sebelum saya memakai kippah, saya sudah selalu memakai topi. Saya memang suka memakai topi. Saya selalu melakukannya. Dan saya terus melakukannya. Dan saya juga, Anda tahu, saya memang suka beraktivitas tanpa menarik perhatian pada umumnya. Jadi, saya pribadi sebenarnya tidak pernah merasa tidak aman, tapi ada kombinasi antara di satu sisi antisemitisme di New York. Di sisi lain, seperti meningkatnya tunawisma, Anda melihat di jalanan, terutama di kota-kota, semakin banyak orang dengan gangguan mental di jalanan. Jadi kadang-kadang itu didorong oleh antisemitisme. Kadang-kadang juga hanya karena Anda melihat kejahatan kekerasan meningkat di kota-kota. Dan biasanya ada korelasi antara kejahatan kekerasan dan antisemitisme. Mereka tampaknya meningkat bersamaan. Banyak orang Yahudi, Anda tahu, merasa bahwa masa kejayaan komunitas Yahudi Amerika sudah berlalu. Dan situasinya mungkin tidak seburuk di Inggris atau di Paris, tapi sudah tidak seperti dulu lagi. Mulai terasa tidak menyenangkan. Dan orang-orang menyalahkan Israel atas hal itu. Dan menurut saya itu sangat tidak masuk akal. Saya benar-benar berpikir begitu. Saya tidak berpikir itu ada hubungannya sama sekali. Orang-orang tidak peduli dengan apa yang terjadi di negara lain. Mari kita lihat saja. Kamu menyebutkan di cerita sebelumnya, kita menyebutkan gandum Rusia di Ukraina. Orang-orang di Amerika tidak membunuh atau menyerang orang Rusia di jalanan karena apa yang Rusia lakukan di Ukraina. Di Inggris, orang-orang tidak menyerang orang Rusia karena tindakan Vladimir Putin. Hanya ketika menyangkut orang Yahudi, orang-orang malah berkata, ya, kita harus menyerang orang Yahudi. Lalu mereka bilang, karena tindakan Benjamin Netanyahu kan? Seolah-olah saya bukan antisemit. Saya tidak menentang Israel. Saya hanya menentang pemerintah Netanyahu. Nah, jika Anda menentang pemerintah suatu negara asing, itu tidak berarti Anda akan menyerang orang-orang yang memiliki agama yang sama dengan Perdana Menteri negara itu hanya karena Anda tidak suka dengan Perdana Menterinya. Itu murni antisemitisme. Sesederhana itu. Dan sayangnya ya, antisemitisme sedang meningkat. Setiap jajak pendapat, setiap survei, setiap penelitian yang keluar menunjukkan bahwa antisemitisme di Amerika Serikat sedang meningkat. Kebutuhan pengamanan di sekitar lembaga-lembaga Yahudi saat ini sangat besar. Tidak ada cukup uang untuk melindungi semua institusi Yahudi yang perlu dilindungi di sini. Ini adalah keadaan yang sangat-sangat menyedihkan. Anda tidak melihat gereja misalnya membutuhkan tingkat keamanan seperti yang dibutuhkan oleh institusi Yahudi. Anda tidak melihat sekolah Katolik membutuhkan tingkat keamanan yang sama seperti yang dibutuhkan sekolah umum Yahudi di Amerika. Jadi ya, jelas antisemitisme sedang meningkat dan itu sangat mengganggu. Dan izinkan saya menambahkan, Anda tahu, Israel melakukan pembelaan diri yang sah dibandingkan dengan tindakan negara lain. Tetapi terhadap negara-negara lain itu, nyaris tak ada reaksi sama sekali, sementara Israel membela dirinya sendiri.
Dan kita, Anda tahu, menjadi sasaran kemarahan begitu banyak orang di luar sana, sayangnya, karena antisemitisme. Dan terkait hal itu, Alex senang berbicara dengan Anda. Kita akan berbicara lagi minggu depan dalam format ini, dengan Anda yang sedang berada di luar negeri di Amerika Serikat. Saya akan berada di sini, insya Allah, di Yerusalem. Josh Haston, JNS News, JNS TV. Alex Trayman, CEO JNS, berada di sana di Amerika Serikat. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada orang-orang di balik layar di JNS TV. Rekan kami di panel kontrol, Yuri Stretsky, manajer stasiun, Barbara Kamenov, produser kami, Zach Sickerman, Ryan Lifshitz, dan semua orang di JNS TV. Pastikan Anda berlangganan dan juga berikan kami super thanks di YouTube. Kunjungi jns.org untuk berita terbaru dari Israel, Timur Tengah, dan seluruh dunia Yahudi. Sampai jumpa minggu depan di Jerusalem Minute di JNS TV. Semoga minggu Anda menyenangkan semuanya.